غير المغضوب عليهم ولا ولسان المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Istihbabi su'ali ahlil maridi man hali. Bab yang menjelaskan sunatnya bertanya kepada orang yang sakit mengenai keadaannya. Bab sunat bertanya kepada orang sakit bagaimana keadaannya. Ini Abbasin radhiyallahu anhu. Dia kan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sungguh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajhihi alladzi tuwfiya fihi. Ketika Rasulullah sakit, sebelum Rasulullah wafat, faqala an-nasu, orang-orang bertanya, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Hasan, wahai ayahnya Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Sayyidina Ali menjawab, asbaha bihamdillahi bari'an. Keadaan Rasulullah alhamdulillah itu sehat. Terus tadi dikatakan oleh Imam Bukhari. Jadi bertanya itu mengenai keadaan orang yang sakit itu sunat. Bagaimana yaqulu man Aisyah min hayati. Mengenai apa yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari harapan hidup. Apa yang beliau diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari harapan hidup. Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mustanidun ilayya yaqulu. Rasulullah pada waktu itu bersandar kepadaku. Yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma firli warhamni wa'alhimni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah diriku, kasihilah diriku, susu dan susulkanlah aku kepada teman-teman yang tinggi, pada teman-teman yang derajatnya tinggi, orang-orang yang saleh. Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mustanidun ilayya yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersandar pada diriku. Rasulullah
kasihilah diriku serta susulanlah aku dengan teman-teman yang punya derajat tinggi. Jadi Rasulullah ngajari kita beliau derajat sakit, mereka bisa mati. Allahumma khili wa amni wa rahimni wa rafiqi wa amin. Mereka di sini. Orang itu ya sama saya kira. Jadi harapan untuk hidup itu sudah secara terakhir itu sudah tidak ada mutan apa kemarin. Wamanha qala dan juga dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di maut. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada waktu itu dalam keadaan akan wafat. Ma'andahu qadahun fihi ma'un. Di dekat Rasulullah ada gelas. Di dalam gelas itu ada air. Bahwa yudkhilu yadahu fil qadari. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam gelas itu. Sumaya satu wajah bil ma'i. Kemudian Rasulullah mengusap wajah beliau dengan air. Sumaya bulu. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sabaratil mauti. Wahai Allah, tolonglah diriku menghadapi sulitnya kematian dan sulitnya beratnya kematian dan sulitnya kematian. Ya Allah, tolonglah diriku menghadapi sulitnya kematian dan beratnya kematian. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Lalu dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa anha qala dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bil mauti wa indahu qadahun ma'un dan seterusnya. Aku melihat Rasulullah SAW pada waktu itu Rasulullah SAW menjelang kematian, menjelang wafat. Indah qadahun fihi ma'un. Di dekat beliau ada gelas, ada wadah yang berisi air. Bahwa begitu ya dalam bil qadah. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam wadah atau gelas itu yang berisi air itu. Semua yang selalu wajah bil ma'i. Kemudian Rasulullah mengusap wajah beliau dengan air itu. Supaya itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah diriku menghadapi sulitnya kematian dan beratnya kematian. Karena mati menjadi Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sulitnya kematian, beratnya kematian. Bahasa Nabi Allahumma ini karena ghamaratil maut wa sakaratil maut. Misalnya saya Gusti Allah buat ditulung dan Allah dan Allah melantari amrapipun kerja rokasan pun ini masa pulau juga ajari ini karena ajari ini sebenarnya kelihatan masa mati tidak istimewa mau ini lah belum ada di mau apa tuh kalau apa ada ajari
Ini sampai dari orang berkata, jadi ya Allah yang pitulung diparingi gampil pecah diisali awat lan sakitipun pecah. Nabi itu yang ngajak itu. Mugi panjenengan susolaken kula dhateng piyanten-piyanten ingkang sae. Akhirat. Nuwun Gusti Allah, mugi panjenengan paring pitulung dhateng kula supados gampil pecah. Gusti Allah paring pitulung dhateng masa panjenengan. Gusti Allah mugi panjenengan paring pitulung dhateng kula. Nggih kula ngadepi rekaosipun lan awratipun pecah. Jadi nyuwun rekaos lan awratipun pecah diilangi dadi lemat iki rasa 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 abot rasa wawon. Ini cuma kira rasa di amal kese mungkin tak ada bulan gitu. Nah, ada bulan. Bab istihbabi wasiati ahli maridi. Bab tentang sunatnya wasiatnya orang yang sakit. Orang yang sakit itu sunatnya wasiat. Amanah dulu bil ihsani. Dan berpesan dan berwasiat kepada orang yang melayaninya agar berbuat baik ilahi kepada orang yang sakit, wahtimalihi dan menanggung sulitnya melayani orang sakit, wasabri dan bersabar, ngalama yasuku min amrihi atas kesulitan dari melayani orang sakit. Maka awasiyatu demikian pula disunahkan wasiat biman qalba sababu mautihi bihadin au bisasin lanani. Itu juga disunahkan wasiat kepada orang yang sudah dekat sebab kematiannya, karena hukuman atau kisos atau yang sejenisnya. Disunahkan orang yang mau dihukum mati ya wasiat. Ya, dihukum narkoba dihukum mati ya nulis wasiat. Sunatnya nih. Orang yang sakit itu disunatkan berwasiat. Kira-kira sakitnya itu kalau pantas menyebabkan mati nanti. Dan juga orang sakit itu disunatkan berpesan dan berwasiat kepada orang yang melayaninya supaya berbuat baik, supaya mau melayani dan sabar menanggung sulitnya melayani orang sakit. Melayani orang sakit itu kan termasuk ibadah, bukan karena kepentingan si sakit. Itu mengingatkan ini kamu melayani itu yang sedang sakit ini ibadah sudah pahala, sabar.
syariah. Nah, itu sunnah. Supaya yang melayani itu ya jadi masalah. Nantinya di balik itu kan secara tersirat berarti orang sakit itu disuruh berpesan kepada yang melayani, berarti sama saja dengan Rasulullah itu mengingatkan, bab ini mengingatkan bahwa orang sakit itu jangan berlebihan dalam meminta pelayanan. Tersiratnya begitu, tersuratnya adalah berpesan agar yang melayani itu sabar dan lain-lain. Yang tertulis, yang tersirat. Jadi yang sakit itu ya jangan awam-awam. Awam-awam ada kamu yang pesan. Begitu juga disunatkan orang yang mau dihukum mati itu untuk membuat wasiat. Karena wasiat itu salah satu ciri husnul khotimah. Nah, ada beberapa ciri husnul khotimah. Salah satunya adalah sebelum mati itu berwasiat. Berwasiat itu maksudnya berpesan. Ya. Wasiat itu bisa tertulis, bisa lesan. Nah, tertulis itu bisa memakai kertas, bisa menggunakan SMS, bisa pakai isyarat. Mengambil waktu ya, dalam ini. Kalau wasiat apa itu berarti kalau muslim lagi ngambil mati. Tidak uang loro aja, SPR wasiat apa lagi? Ini begini. Yang paling ngopo ya, modalnya paling dewasa sih. Ini kabeh dari pasokan, maksud ini ngopo. Mestu nih paling sampai. Oh ini malah untuk pas gula mama. Orang sekarang itu cara berkomunikasinya aneh, tidak paham, terutama yang muda-muda itu itu aneh. Ada orang dari bawah telepon, jaringan penting. Assalamualaikum, siapa ini? Siapa? Ayo, siapa ya? Ayo siapa? Ingat ya? Siapa ya? Allah masa sekolah lari. Sekolah lagi sekolah Madin awaliyah nanti lagi. Ini mobilnya mesti ngisi TPS. Nah, tebak-tebakan. Ini kira bener tau enggak? Kalau ketika kamu punya nomor orang tertentu, kamu mau menghubungi, kalau nomor itu nomor yang bisa kamu kirimi pesan, ya kirim pesan dulu. Saya kalau dapat nomornya Agus Bayar, kalau mau telepon Agus Bayar. Agus Bayar belum tahu nomor itu nomor konsul, ya harusnya pasti saya dulu. Agus Bayar, saya konsulnya bodoh. Jika Bapak berkenan, saya mau telepon sekarang ini, gitu. Dalam tanda kurungnya, sama guru, dari orang juga, baru aku jawab, silahkan mas, baru aku telepon, halo, aku kan, orang cucu telepon, sopo ini nomor sopo, aku ditanya, telepon ini siapa? Jawab nama, jangan putar-putar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Allah. Bapak Allah beneran teman. Gue kira telepon gue main tebak-tebakan. Sing jelas. Nanti. Mbak motor, mobil, santri saya benar. Motor orang tidak kayak polisi tidak.
motor gas merah begini kalau sesuai jalannya apa itu epilepsi ya. Motor ini pelan-pelan ya bisa. Ini bagi yang muda-muda bukan hanya kalian kan di tolong kadang-kadang anak muda. Ketahuilah orang yang naik motor dengan ngebut di jalan raya itu satu menunjukkan dia anak cengeng, dua anak manja, lalu tiga anak kawakan, empat tidak menguasai motor, yang kelima cari perhatian, tapi dia tidak bahagia, yang keenam mesti dia bukan pengendara motor off-road, rasa ngetrail, dia kan di sini kan ngetrail, aku belajar bapak yang berarti dia, kalau tukang ngetrail itu tidak akan pernah ngebut, jangan pernah ngetrail di off-road kan berarti pintar mengendari motor. Saya akrobat, nggak akan ngebut, terus ngomong malah cengeng. Sampai bisa mesti nangis ketat, mana? Sampai cerai memang nilai-nilai itu tidak diajarkan di sekolah. Mencari contoh juga susah, orang-orangnya juga nggak ngasih contoh, tetangganya nggak ngasih contoh. Yang mau ngasih contoh TV, internet, contohnya guru-guru. Kita jangan masuk kulit supaya kita itu menjadi pribadi yang santun, yang berakhlak karimah, yang simpatik, menarik. Zaman sekarang kita harus belajar, harus mencari tahu, harus bertanya. Jangan asal meniru dan mengikuti. Ini soal sama itu orang kaya kan, orang kaya itu mungkin kok ya, dari motor itu sesuai. Atau liwat peyek, terus kewek, itu komentar kan kewek peyek apa tuh? Ya kan? Mereka sudah digini gitu, ya ini stop apa epilepsi atau apa saja. Kamu pelan-pelan gini matinya. Soalnya kalau kamu di arena balap atau di off-road, jendel terserah lagi jalannya ini bersama, jangan ganggu pemakai jalan yang lain. Ini duduk jalannya mbahmu kan, jalannya mbahmu, sakar-karmu, ini jalannya mau kalau jawabannya naik mobil itu mau caramu bantu-bantu mau mobil itu mau nabrak, yang tabrak ini kesadekan setelah orang mau ditabrak mati entah ya pokoknya bercobaan santri itu numpak bisa bantu-bantu nabrak kawin jajal setelah akibatnya padahal dia zaman aku sih numpakin ngebut seneni bayangin itu tadi numpakin ngebut jangan ngebut numpakin gitu itu tadi saking cobaan gitu. Motor itu ngebut mati berapa hari entah si ngebut entah orang lain akibatnya mati berapa hari mati kayak mau ngaji atau petir kan ya pada mati jadwalnya mati ngebut ya beda kalau mati tinggi enggak pada sih harus diberi jadwalnya mati bareng tabrakan kalau pada mati si awalnya numpak motor cenangan jebres si B ada si B kita numpak motor ini awal-awal nanti pada mati lagi si A mati ini suruh Fatimah si B mati ini suruh Fatimah mana lho? Nah, itu kan masih apa? Itu masih ya, sesuatu yang tidak baik kan maksudnya tidak kecuali ya, kalau di jalan itu ada batas kecepatannya nggak tahu ya. Ini kecepatan minimal 60 km ya aja mlaku 20 km per jam. Enggak, jenenge melanggar. Ngebut Pak sudah kilo. Lah iki memang peraturan ngono sih kalau ngebut jenenge iki. Bahasa kalau ngebut masih di bahasa kalau di ngebut. Terus merah tetap terus. Karena di jalan ya begitu banyak kecelakaan anak-anak sekolah tuh. SMP
mati, kecelakaan macam-macam itu salah orang tuanya. Belum punya sih. Karena memang dekat-dekat tidak apa, jangan kampung, jangan tikus, jangan royal dulu, macam-macam. Kadang-kadang begini, sekarang kan banyak OKB, banyak orang kaya baru. Belum bisa nyupir mobil beneran, tapi sudah masuk jalan raya. Mobilnya di sebelah kanan, pelan-pelan mau didahului, nggak bisa. Dia membuat kemacetan jalan mobil itu saya ini. Jadi kecepatannya ini 30 km/jam, dulu hampir itu, kalau kemacetan ngomong, nggak bisa dulu. Lu gini sepi, ngarep ini jam kosong. Sebulannya orang ini, sopir anyaran ini, yang ngajar lagi. Mulai roti kanan terus kan loh. Kanan itu kan hanya untuk mendahului. Kalau kecepatan ini kalau giling gabah, kata giling gabah sih. Mobil ini hanya kita yang milih utang nih. Mobil-mobilannya ini jalan ini udah utang. Hidup dengan utang, mati dengan utang itu kok saya gitu. Mobil arah tentu. Nah, hal-hal sederhana sebenarnya itu penting untuk faktor kesuksesan atau ketidaksuksesan kita. Itu kan jenis dalam psikologi namanya emotional listener, kemampuan mengendalikan emosi. Emosi itu apa artinya? Marah itu tidak. Marah itu salah satu bentuk perwujudan emosi kan, benar? Emosi itu yang menyangkut hal-hal seperti itu. Ya. Mobil orang oke ngopo. Sekolah di Pakuan yang baratnya digas. Kayak ngopo. Akhirnya ngetes mesin. Nah, ngetes mesin dia betulnya. Tidak ada temannya. Kalau begitu itu mesti orang itu tidak bisa khusyuk. Orang itu yang tidak khusyuk. Motor barang tidak khusyuk. Motor barang itu sulit berkonsentrasi. Karena orang apa istilahnya jauh. Orang melaras. Konsentrasi itu kan melaras. Rasa kita mau Quran, mau sholawat, rasa artinya itu malas. Nah, orang malas kan sulit. Salah satu bentuk malahnya naik motor pola. Dan lainnya itu kadang-kadang orang santri yang melakukan itu. Pondok-pondok lain juga begitu, santri udah membuat. Nggak tahu saya kenapa ini nggak ngajari. Padahal kita lama sih, babu rebut kira. Mana kita yang itu dulu kalau ada untuk mengangkut ya. Begitu. Sampai padahal buku yang salah saja. Siapa orang saya membela masalahnya dosa tepuk tangan, berarti kan kayak catekan. Gerak tepuk tangan, catekan. Ayo dimakan, makan. Pinter. Nah, orang foto jadi pinter dong, ngerti gitu. Kapok. Oh jangan ini jalan tepuk tangan. Aku hebat dulu. Kalau orang hebat nggak usah menampakkan dirinya itu. Makanya kalau ada orang yang tidak tampak hebatnya itu kamu jangan remehkan, bisa jadi orang itu malah orang hebat, benar? Tapi kalau orang melihatkan hebatnya itu kamu jangan percaya itu bukan orang hebat, orang hebat itu enggak. Owi menunggu, pemakmur menunggu, saking hebatnya ya sok. Makmur lah hebat. Menyembunyikan kehebatannya saking hebat, stres dewi. Jangan meremehkan orang mendiam itu, siapa tahu itu mah orang
zaman dia komen-komen. Pendekar yang hebat malah baik benar. Benar tadi kan? Musim itu dia bagi pendekaran. Nah, ada pendekar sejati main rakyat tak pendekar. Saya kisah menang kalau saya ya ini bodoh dari pendekar. Sudah terlalu hebat ya. Kamu menang baik, kalau menang baik saya stres. Mau hebat itu apa mau saya hebat? Berarti mau hebat loh, kalau belas lah mau saya hebat. Saya mulai ini cendera hebat. Banyak ada orang mau saya hebat, kan gue. Ini jenis kategorinya ada orang goblok yang tidak merasa dirinya goblok. Sing kontroversi judulnya Maha Cinta. Mari ini Rasulullah sudah bersabda, kamu belum beriman kalau masih lebih mencintai sesuatu atau siapa saja dibandingkan Allah dan Rasulnya. Karena kan cinta kita ini yang paling besar itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang lain itu kita cintai, kita sayangi sesuai perintah dan aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya kan. Cuma cinta dasar yang sesat itu. Maksudnya itu untuk yang laki-laki. Aku itu nggak pernah bisa berpikir, nggak bisa mengerti kenapa ada laki-laki itu mencintai seorang perempuan sampai buta matanya, buta hatinya, buta jiwanya. Ini berbahaya. Laki-laki itu mencintai perempuan ya karena perempuan itu istrinya, karena perempuan itu anaknya, karena perempuan itu kakak atau adiknya, atau ibunya, atau orang-orang yang seperjuangannya. Cinta itu bukan berarti harus cinta dalam pengertian seksual. Dan sewajarnya proporsional, terutama kawi dan kawan-kawan. Kalau kamu mencintai seorang wanita, istrinya, jangan berlebihan. Berlebihan nanti kamu pasti sesat. Jalannya pasti sesat. Kamu pasti tidak bisa bersikap adil, tidak bisa mendidik, tidak bisa memimpin, dan seterusnya. Padahal almarhum manahab, Rasulullah berkata, seseorang itu di akhirat bersama orang yang dicintainya di dunia. Antara mana tetap baik, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai ketika di dunia. Kamu mencintai istri berlebih-lebihan sehingga tidak bisa mengendalikan istri. Sehingga istri itu menuntut neraka. Kamu nanti ikut pasti. Kamu cinta berlebih-lebihan. Karena kebetulan istrimu seorang waliullah, enak. Jadi orang yang waliullah itu apa ya? Kebiasaan itu jarang, apalagi sekarang. Mengatullah itu maksudnya Allah. Gila, proporsional. Hancur. Gila, makanya ya belajarlah mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang menjadi penerusnya. Intinya mengakui kita mau sebelum komen, sini minggat itu sebelum komen
mosek lebih epilepsi. Nah, bojone sing wedok mlayu minggat kan berarti ya semua elek, tapi wong elek kok digulung kuningi. Jadi kan cinta dia tidak objektif, kalau cintanya objektif, bojone minggat itu ya dasar keple ya wis rampung selesai. Berarti aku kemarin salah menyayangi dan mencintai dia. Ternyata dia keple ya, selesai. Belum komen, bener-bener nangis menguras air mata sampai air mata darah. Kayak ngebantu kan itu. Kayak apa? Memang wedok kira-kira ada pantas. Memang wedok tenan. Dan memang lanang ya. Aman saja belum main berarti. Mandi wae sing kae. Sampai jenis bukti, jenis apa namanya? Anis, Desi. Iki sing jenenge ngomong-ngomong waton ana jeneng terus sampean bayangke ngene mbono wong ora ya Mas yo. Sing jenenge Desi iki ndi? Ya gambar ku ya gambar aja bisa jenenge Desi. Jadi ya Leonardo da Vinci jatuh cinta pada lukisannya sendiri. Iya, jadi semua yang ada kerangka aturannya orang yang dari penelitian. Kadang-kadang dari mana kita mengajar itu kadang-kadang yang bingung. Ya semua orang sekarang zaman internet itu semua orang merasa dirinya pintar. Semua orang merasa dirinya pintar. Dan sekolah kadang-kadang yang ngajar itu namanya sekolah-sekolah Islam terpadu orang itu mengajar murid itu PD banget. Hingga kebablasan. Antara PD dan tinggi hati kan dari sulit dibedakan. Nah, nanti kalau begitu kan dia karena khawatir kadang-kadang pola-pola pengajaran Indonesia itu ada pergeseran kan nanti. Dan saya khawatir kalau anak-anak jajanan itu diajari cara yang salah. Nah, kalau sudah tinggi hati nggak mungkin ilmu masuk. Pengetahuan bisa masuk, ilmu nggak bisa masuk. Nah, kita ada pengetahuan dari ilmu. Ilmu itu hanya bisa diraih. Ilmu itu sesuatu yang tinggi, hanya bisa diambil dengan merendahkan diri kan. Misalnya kalau ini saya kan sekolah balik di internet itu ya, semua orang berkomentar semuanya sendiri. Dan biasa mencaci maki. Misalnya aku bukan ahli hukum, ada profesor hukum membuat tulisan ini. Aku itu dengan PD habis itu mengecam tulisan itu, padahal aku kan nggak tahu apa-apa soal hukum. Misalnya ini. Ini kan biasa orang itu. Semua orang itu merasa dirinya hebat. Padahal kalau merasa dirinya hebat itu tidak akan pernah hebat. Masalahnya di kualitas hidup manusia Indonesia khususnya beberapa tahun terus menerus terdegradasi. Dari segi etika, dari segi nilai-nilai kebaikan, dari segi moralitas, dari segi ya hancur lebur. Jadi negeri abal-abal, benar? Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena semua orang merasa berhak mengatakan menurut saya. Menurut saya semua orang merasa dirinya pintar hebat. Nggak ada yang diikuti. Kalau nggak ada yang diikuti, ya yang diikuti berarti setan, berarti awal nafsu. Jadi kan saya mungkin pengamat bola ya. Pengamat bola ini ketika pemain bola, pengamat bola mungkin ada bola kayak saya. Betul? Menurut saya itu menurut jadi permainannya David Silva itu jelek. Apalagi bola voli baru teknik. Nendangnya nggak becus. Padahal ada ini mungkin pengamat seumur hidup belum pernah lihat bola. Kok bisa komentar? Yang komentator apa saya ngobrol itu, pikiran. Bagaimana menurut Bapak itu pertandingan antara MU melawan
Liverpool bagus, penuh semangat, pintar-pintar, tekniknya bagus. Kalau MU bagus, bintangnya banyak, tendangannya hebat. Ayo kalau kita MU-nya bisa, mau dadak nonton TV. Ada ya. Orang minta ngomongnya, orang analisis belas. Determinasinya tinggi. Terus bagaimana kipernya? Kipernya menangkap bola dengan bagus, lebih bagus dari Kawi. Ayo senang. Kawi lebih bagus pemain Liga Inggris loh. Dribblenya bagus. Kalau Lionel Messi bisa lari. Ayo bisa maju. Larinya cepat. Ayo cepat. Masa lari tinggi bal-balan gitu ya. Bal-balan lokal gitu kan. Bal-balan lokal. Ini orang saya komentar. Gosip komentar mana ini kan nonton. Ada berita. Itu komentar lagi. Oh brengsek ini wah. Aduh ya Allah. Ini orang. Karena kita melihat mau pribadi orang biasa melihat itu suka lihat aja itu berita-berita di internet. Kemudian kamu buka komentarnya. Udah kelakuannya buruknya enggak ada sopan santun, enggak ada berutang, ngawur. Gitu. Nah kita jangan ikut-ikutan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan begini apa? Saya mau bertanya. Jadi kalau kita mau menjadi hebat itu mulailah dari hal-hal yang sederhana. Seperti naik motor sopan, naik mobil sopan, taati peraturan lalu lintas. Rumah dari saya, bapak sekarang taat peraturan lalu lintas. Kok biar kau kini melanggar lalu lintas? Begitu. Nah, dan begitu nanti akan merembet ke segi-segi lain dalam kehidupan kita. Pertama anak muda ini. Kau lain membut ini satu nih, motif, nah membut apa? Mungkin bayaran membut orang ya. Jika mati ini orang mungkin orang ramai. Nah saya bayar orang mungkin dia tahan membut. Becak yang membut marah. Becak kan membut kan apa? Ambilan ini kan. Jadi kalau mungkin pondoknya kayak balapan bisa sesuai apa ya? Kalau kayak mana? Lapangan jalan, balapan bisa. Suaranya habis barat gitu. Dulu Pak Barat tak keker kalah Pak Jumadi ya. Pak Barat namanya tenan Pak Jumadi uri. Bisa kayak mesin jet. Terang kabel melayu dhewe bisa. Gila, mulai dari hal kecil. Nanti akan melanjut kemana-mana. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik itu jangan mengharapkan ujian, jangan suka dilihat, itu namanya anak kecil. Berbuatlah baik, itu perbuatan baikmu itu nanti akan oleh Allah itu satu dapat pahala. Yang kedua oleh Allah itu kamu akan diberi kekuatan, pertolongan dan petunjuk melaksanakan perbuatan baik berikutnya. Lama-lama kamu menjadi orang baik, orang yang baik. Nah gitu. Perbuatan baik itu tidak usah dilihat orang. Jangan kamu berbuat baik karena dilihat orang. Kamu tidak berbuat baik karena tidak dilihat orang. Jangan begitu. Nah gitu. Sudah dilihat Allah, dilihat malaikat, dilihat Rasulullah, para nabi, para wali. Ya, sudah Allah. Faktornya cuma melihat orang yang berbeda. Ini tulisannya ya Allah ada jadi sejak cilik. Nah, sekolah ini ya, nah surga menangku ya gitu. Pakai madrasah diniyah kelas awaliyah atau pra awaliyah. Ya tanya renang kolam ini. Tak gawe kolam.
Asli karena dosen dunia, pondoknya baru pakai pak. Satu kolam renang, bayangannya saya balon botol pakai, dan ini difoto ini. Kolam renang kan bisa berenang, uang bisa, pada bisa. Maksudnya kan kolam renang. Gue mau bercakap sih ya, mau lima balapan saya. Cukup lah. Gue kau bisa. Oh iya pengen ya. Berkurang dalam kita. Tak gawe kan duwe Pak Wan ya. Tuwa banget. Tuwa kita lebih. Kalau menangku itu wis gono dhewe sak karepku. Maksud ini kan ada uang kita teliti, dalam segala aspek itu kita teliti. Jadi jangan misalkan suka hari humornya tapi kamu tidak menangkap semangat yang saya ingin sampaikan, ya itu berpikir teliti, bertindak teliti, apa teliti, pesan ini, ya. Ini kan rapat aja ya. Caranya Pak, mana ya Pak? So, alah, Pak Indra Radityo dan Pak Andre Dikata, Andre Gunawan, itu ya. Masih di koran private, mau barisan minuman, mobil orang minuman keras, minum, minumannya bisa dibawa ke mikrofon, nanti ada rapat ya Mas Andre, sudah rapat